Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heptati dari jurusan Pendidikan Biologi kelas B dengan NIM 20500124035. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait masalah-masalah yang terjadi pada dunia pendidikan saat ini. Jangan lupa ditonton sampai habis. Oh my God! Wow! Nah, baik Pak, sebenarnya ada banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini. Namun saya mengambil ada beberapa masalah yang menurut saya cukup relevan, yaitu yang pertama masalah tentang rendahnya minat belajar dan literasi siswa, di mana salah satu masalah pendidikan yang paling cukup sering dibahas sekarang adalah menurunnya minat belajar siswa. Di era digital seperti saat ini, banyak siswa lebih tertarik menghabiskan waktu bermain media sosial, seperti menonton video hiburan atau bermain game, dibandingkan dengan membaca buku dan belajar. Akibatnya, kemampuan literasi siswa juga ikut menurun, terutama dalam memahami bacaan, menganalisis informasi, dan berpikir kritis. Hal ini sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan siswa. Cuma cara belajar yang monoton juga bisa membuat siswa cepat bosan. Misalnya, guru hanya menjelaskan materi secara terus-menerus tanpa adanya sesi diskusi misalnya, praktik, atau media pembelajaran lainnya yang lebih menarik. Akhirnya, siswa ini merasa belajar itu membosankan dan hanya dilakukan karena kewajiban. Nah, kalau kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya bisa cukup besar. Siswa akan kesulitan memahami pelajaran yang lebih kompleks, kurang percaya diri saat berdiskusi, dan kemampuan berpikir kritis mereka menjadi lebih rendah. Padahal, kemampuan tersebut sangat dibutuhkan di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-hari. Adapun solusi yang bisa dilakukan adalah membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan interaktif. Misalnya guru bisa menggunakan video pembelajaran, kuis online, atau diskusi kelompok, atau juga bisa kayak metode belajar berbasis proyek, agar siswa ini bisa lebih aktif lagi daripada gurunya. Selain itu, budaya membaca juga perlu dibiasakan sejak dini, misalnya dengan program membaca sebelum belajar dimulai. Tapi tentu peran orang tua juga memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan gadget agar anak ini tetap memiliki waktu belajar yang cukup di rumah. Nah, kemudian masalah yang kedua yaitu ketimpangan fasilitas pendidikan. Nah, masalah berikutnya adalah ketimpangan fasilitas pendidikan antara sekolah di kota dengan di daerah terpencil. Sampai saat ini, masih ada sekolah yang kurang ruang kelas yang layak, laboratorium, buku pelajaran, bahkan akses internet. Sementara di sisi lain, ada sekolah yang sudah menggunakan teknologi canggih dalam proses pembelajaran. Perbedaan fasilitas ini membuat kualitas pendidikan menjadi tidak merata. Siswa yang berada di daerah dengan fasilitas terbatas tentu memiliki kesempatan belajar yang berbeda dibanding dengan siswa di kota besar. Misalnya saat pembelajaran berbasis teknologi atau tugas menggunakan internet, tidak semua siswa bisa mengaksesnya dengan mudah. Selain itu, guru di daerah terpencil juga kadang mengalami keterbatasan pelatihan dan sumber belajar. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi kurang maksimal. Padahal semua siswa, dimanapun mereka berada, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, adapun untuk mengatasi masalah ini, tentu pemerintah perlu lebih fokus pada pemerataan fasilitas pendidikan. Bantuan seperti akses internet, penggunaan sekolah, pembangunan sekolah, internet, laboratorium, dan penyediaan buku harus benar-benar sampai di daerah yang membutuhkan. Selain itu, pelatihan guru penting agar kualitas pengajaran itu meningkat. Sekolah juga bisa bekerja sama dengan masyarakat atau pihak swasta untuk membantu pengadaan fasilitas belajar.
Nah, baik teman-teman, dari ketiga masalah tersebut dapat dilihat bahwa ternyata dunia pendidikan saat ini masih menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari rendahnya minat belajar, ketimpangan fasilitas, hingga bullying di sekolah. Namun, masalah-masalah tersebut tadi sebenarnya bisa diatasi jika semua pihak bekerja sama, baik itu pemerintah, guru, atau orang tua maupun siswa itu sendiri. Nah, dengan pendidikan yang baik, kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat dan kemampuan membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara. Baik, saya rasa itu tadi penjelasan dari saya. Ada beberapa masalah yang telah saya sebutkan dan jelaskan. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.